Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah melihat perbandingan peluang kemenangan, tim Xiandaozi berbanding 1:10. Segera Xiandaozi mempertaruhkan 20.000 poin kontribusi miliknya. Pada saat yang sama Jinchang Daozi yang berada di lantai 1 juga terus menatap ke arah Xiandaozi dan Jin Dongming yang akan bertarung. Dia merasa dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Apalagi dia memiliki budak dewa langkah ke-9. Dalam pertarungan ini, keduanya tidak menggunakan banyak trik. Karena keterampilan yang dapat digunakan pada pertarungan seperti ini harus cukup kuat untuk menyerang lawan. Segera seberkas cahaya merah bersinar dari sosok budak dewa langkah ke-7 milik Jinchang Daozi. Dan ada sebuah pedang roh surgawi yang sangat kuat keluar secara bersamaan. Seketika pemandangan yang mengerikan ini membuat detak jantung semua orang yang menonton pertarungan menjadi berdebar dengan kencang. Pada saat ini aura yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh aula budak Dewa Asura. Sehingga mata semua orang terfokus padanya. Pedang merah yang muncul di tangan budak dewa itu seperti memancarkan cahaya merah. Namun kenyataannya itu masih tidak pasti. Karena bilah pedangnya terlihat berbintik-bintik yang penuh jejak perubahan kehidupan. Wah, bukankah pedang ini adalah pedang dewa pembunuh iblis yang ada di aula penukaran sebelumnya? Sepertinya Jinchang Daozi telah mengeluarkan banyak uang untuk pertarungan kali ini. Setelah menukar poin kontribusinya untuk senjata itu, dia juga dengan sengaja memberikannya kepada budak dewanya untuk digunakan dalam pertarungan kali ini. Ucap sesosok yang berada dalam kerumunan penonton berkata dengan terkejut. Setelah budak dewa itu mengeluarkan pedang dewa pembunuh iblis, tiba-tiba run emas terlihat pada bilah pedangnya. Tetapi sepertinya run ini akan rusak kapan saja. Segera budak dewa itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Setelah beberapa saat, pedang itu mengeluarkan suara gesekan yang tajam. Seolah-olah suara itu seperti pedang tajam yang dicabut dari sarungnya. Pada saat yang sama, pedang dewa pembunuh iblis yang gagangnya dipegang budak dewa itu dengan kelima jarinya, tiba-tiba berubah menjadi cahaya panjang dengan momentum yang sangat dahsyat. Dan dia langsung menebas ke arah Jin Dongming dengan ganas. Melihat itu, wajah Jin Dongming yang berada di balik topeng dengan cepat berubah secara dramatis. Sekarang dia juga merasakan rasa krisis hidup dan mati yang kuat. Kuali naga penelan surga. Ucap Jin Dongming membuka mulutnya dan berteriak dengan keras. Setelah kata-kata itu keluar, sebuah bayangan bangkit dalam badai kemudian berubah menjadi kuali naga penelan surga sepanjang 9 kaki. Jelas benda ini juga merupakan salah satu kartu truf Jin Dongming yang paling kuat. Meskipun Xiaoyan menyuruhnya untuk kalah sehingga dia tidak terbunuh dalam pertarungan, namun jika Jin Dongming tidak menunjukkan kartu trufnya, mungkin dia akan benar-benar mati dalam pertarungan ini. Segera suara ledakan terdengar di arena saat kuali 9 naga penelan surga setinggi 9 kaki dan pedang dewa pembunuh iblis bertabrakan dengan ganas di udara. Pada saat yang sama Jin Dongming juga menyemburkan seteguk darah. Karena kuali 9 naga penelan surga tidak dapat memblokir sepenuhnya energi pedang dewa pembunuh iblis. Kekuatannya terlalu kuat sehingga itu masih dapat menghantam Jin Dongming yang membuatnya menjadi terluka. Hah, kenapa kekuatanmu masih sedikit lebih lemah? Sepertinya kau bersama tuan yang salah. Ucap budak dewa itu berkata dengan dingin. Mungkin dia tidak ingin mengejek Jin Dongming. Bagaimanapun juga kata-kata provokatif seperti ini biasa digunakan dalam pertarungan. Karena akan memiliki dampak yang tidak terduga pada lawan. Mendengar kata-kata itu, mata Jin Dongming langsung memerah. Kemudian sidik jarinya berubah. Yang membuat kuali 9 naga penelan surga di udara tiba-tiba bergetar dengan hebat. Segera 9 naga yang berada di kuali terlihat sangat hidup. Kemudian dengan cepat bayangan yang keluar dari kuali ini berubah menjadi 9 naga emas. Segera naga emas langsung menyapu ke arah pedang dewa pembunuh iblis. Melihat itu, budak dewa langkah ke-7 sedikit mengangkat kepalanya.
Hahaha, aku tidak menyangka kau begitu menarik. Sebelumnya aku berpikir bahwa aku bisa membunuhmu hanya dengan pedang ini. Setelah kata-kata budak dewa itu keluar, dia segera berteriak lagi dan dengan cepat melambaikan tangannya. Kemudian sebuah genderang raksasa muncul di depannya. Genderang guntur yang mencuri hati. Setelah pria itu selesai berteriak, dua stik genderang muncul di tangannya. Kemudian kekuatan keabadian segera melonjak dari tubuhnya. Tepat ketika dua stik gendang meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, budak dewa itu langsung melambaikan tangannya dan memukul keras genderang raksasa di depannya. Segera serangkaian suara yang membosankan terdengar di udara. Jin Dongming juga dapat merasakan bahwa momentum ini membuat jantungnya berdebar dengan kencang. Seolah-olah dia mengikuti irama pukulan genderang tersebut dan suaranya seperti bunyi batu. Bersamaan dengan bunyi genderang, cahaya hitam muncul dan bergegas ke arah Jin Dongming. Untuk sesaat Jin Dongming merasa dia dicengkram oleh tangan besar yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kecepatan tubuhnya menjadi sangat melambat. Pada saat ini pedang Dewa Pembunuh Iblis akan melilitnya dan angin kencang menyerapnya lagi. Saat berikutnya 9 naga emas yang terlihat dengan mata telanjang tampak berada di atas Jin Dongming dan mengaum ke udara. Seketika Jin Dongming melambaikan tangannya. Lalu 9 naga itu menelan barisan depan hujan pedang Dewa Pembunuh Iblis dan langsung bergegas ke arahnya. Tentu saja Jin Dongming tidak bermaksud untuk bertabrakan secara langsung dengan pedang Dewa Pembunuh Iblis, tetapi menyelimuti dirinya di dalam 9 naga emas. Pada saat yang sama 9 naga emas benar-benar memblokir pedang Dewa Pembunuh Iblis yang membeku di udara. Meski sedikit protektif, namun suara genderang masih bisa menembus bagian atas tatanannya. Sehingga membuat Jin Dongming sakit kepala dan jiwanya seakan-akan ditempatkan di dalam genderang. Tepat ketika Jin Dongming benar-benar akan hancur, dia langsung bergegas dan meringkuk di langit-langit arena dan kembali diselimuti oleh 9 naga emas. Melihat adegan itu, suara di dalam aula budak dewa Asura semakin terdengar sangat gaduh. Beberapa orang di sini tidak dapat menahan kata-katanya dan mulai mengutuk. Saat ini Xian Daozi merasakan banyak tatapan tidak baik yang tertuju padanya. Hah, Daozi dengan kekuatan seperti itu masih ingin berpartisipasi dalam pertarungan seperti ini. Ucap suara-suara merendahkan mulai terdengar sayap suyup ke telinganya. Xian Daozi sebenarnya tidak menyangka bahwa kesenjangannya begitu besar. Dan Jin Dongming bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Hahaha, sungguh memalukan. Tidak mengherankan jika dia yang terlemah di antara para Daozi. Ini sudah berakhir. Ucap orang-orang lagi. Pada saat ini Xian Daozi kembali mendengar suara yang merendahkannya. Dia hanya bisa terdiam dan tidak bisa bereaksi. Bagaimanapun juga pertarungan ini memang mengecewakannya. Sial, jika aku menyimpan beberapa nilai kontribusiku lebih awal, aku masih bisa kalah atau menang dengan stabil. Lupakan saja, ini sebenarnya tidak terlalu menegangkan. Dan sebaliknya sulit untuk mengatakannya. Saat ini mata Xian Daozi seolah-olah ingin membunuh. Faktanya merekalah yang telah mempertaruhkan darahnya. Terutama bagi mereka yang berhutang banyak poin kontribusi. Dan berharap bisa mendapatkan keuntungan besar dengan mendukung Xian Daozi. Dalam situasi pertempuran seperti ini, budak dewa benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka sepertinya tidak lagi mendapatkan harapan apapun. Mereka juga harus memberikan sisa poin kontribusinya langsung kepada Jincang Daozi. Sebaiknya kita memasang taruhan buat Jincang Daozi. Ini mungkin dapat mengembalikan poin kontribusi kita. Sebelumnya ada sosok yang langsung menyarankan dan beberapa orang langsung mempercayainya. Itu benar. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam situasi saat ini. Segera jumlah orang yang bertaruh pada Jincang Daozi berlipat ganda lagi. Tetapi peluangnya tidak lagi meningkat. Jelas ada batasan untuk peluang tersebut. Jika tidak dibatasi, maka bisa saja ada kejutan yang tidak terduga. Tentu saja istana budak Asura tidak akan mampu menanggung kejutan seperti itu. Sehingga masih ada orang-orang yang tidak bisa memasang taruhan mereka untuk Jincang Daozi. Kupikir tidak dapat dihindari bahwa jalur kuno ini akan ada dalam daftar dan itu bukan keberuntungan.
Sepertinya aku harus mengambil sesuatu di suatu tempat dan sekarang aku telah menyia-nyiakan poin kontribusiku. Ini benar-benar tidak berguna. Banyak orang diam-diam memarahi Xian Daozi. Jika Xian Daozi bukan seorang Daozi, dikhawatirkan kutukan itu sudah menyebar sejak lama. Pada saat ini Cincang terus melihat ini dan sudut mulutnya terangkat dengan senyum sinis di wajahnya. Sepertinya dia tidak terlalu terkejut. Seolah-olah semuanya seperti yang dia harapkan. Dan dia merasa budak dewa Xian Daozi jauh lebih lemah dari yang diharapkannya. Jincang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedikit menyesal. Dia mengira akan melihat adegan pertarungan yang seru. Namun Jin Dongming yang bersembunyi di langit-langit benar-benar mengecewakannya. Aku tidak tahu dari mana Zonggu Daozi mendapatkan budak dewa ini. Namun tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan budak dewa milik Jincang Daozi. Ucap seorang pria berjanggut yang berada di sebelah Jincang Daozi membuka mulutnya perlahan dengan nada yang tenang. Mungkin pendapat pria tua itu ada benarnya. Lagi pula, Jincang Daozi telah menghabiskan banyak poin kontribusi dan menyediakan senjata serta sarana yang kuat untuk para budak dewanya. Bahkan mereka yang berada di level yang sama pun akan sulit untuk menandinginya. Apalagi kali ini, budak dewa Cincang Daozi bahkan lebih kuat dari budak dewa Zonggu Daozi. Pada saat ini pria ramping berjanggut itu sedang duduk dengan tegak. Dan sepertinya dia memiliki status tertentu di alam dewa iblis abadi. Namanya adalah Long Biao. Kecepatan reaksi dan otak Long Biao tidak terlalu bagus. Tetapi dia sangat gila saat bertarung. Jadi aku memberikannya pedang dewa pembunuh iblis dan buah petir. Hahaha. Jika itu dikombinasikan dengan satu serangan, maka akan membantunya banyak memenangkan pertarungan. Ucap Cincang Daozi tertawa dan berkata dengan bangga. Saat ini dia jarang keluar untuk melakukan penangkapan. Kecuali itu adalah tugas yang diatur oleh para tetua. Dia merasa bisa mendapatkan poin kontribusi lebih cepat di aula budak dewa Asura. Oleh karena itu Cincang Daozi juga rela mengeluarkan poin kontribusi untuk membuat budak dewanya menjadi lebih kuat. Pada saat ini suara ketukan genderang di arena semakin keras dan semburan cahaya hitam terus menyebar. Seiring dengan kecepatan ketukan genderang, cahaya hitam tersebut justru berubah menjadi busur petir yang berkedip dan menderu menuju 9 naga emas. Saat berikutnya 9 naga emas langsung runtuh dan pertahanan Jin Dongming mulai terbuka. Sehingga sosok Jin Dongming merasa terkena pukulan keras seperti gunung. Ketika Jin Dongming mencoba membalasnya, hujan guntur itu dengan cepat mengenai penghalang emasnya. Sehingga seluruh tubuhnya tiba-tiba terpental dan seteguk darah besar langsung menyembur dari mulutnya. Saat ini budak dewa Jincang Daozi yang bernama Long Biao telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mendekati Jin Dongming sambil memegang pedang dewa pembunuh iblis dan itu diselimuti dengan energi pedang yang terbuat dari batu. Pada saat ini energi pedang itu menimbulkan badai di sekujur tubuh Jin Dongming. Lalu Long Biao menusuknya dengan keras ke arah Jin Dongming. Aku benar-benar minta maaf. Sekarang kau dan aku adalah boneka orang lain. Kau juga adalah keabadian. Dan kau tidak akan mati karena luka ini. Ucap Long Biao berkata dengan menyesal. Dan energi pedang dewa pembunuh iblis terus bergegas ke arah Jin Dongming. Saat berikutnya, kekuatan keabadian Jin Dongming langsung melonjak dan cahaya kemasan muncul di depannya. Ini adalah teknik perlindungan dirinya. Tetapi dengan kekuatan pedang ini, dia dapat dihancurkan. Segera energi pedang jatuh ke tubuh Jin Dongming dan Long Biao langsung mengalahkannya. Untungnya masih ada perlindungan bagian dalam di tubuhnya. Jika tidak, maka pedang ini mungkin akan memotong Jin Dongming menjadi beberapa bagian. Pada saat ini tubuh Jin Dongming hanya memiliki beberapa bekas luka yang terlihat dalam. Dan darah terus keluar dari luka-lukanya. Pemandangan seperti itu langsung menimbulkan sorakan di seluruh aula budak dewa Asura. Sepertinya inilah yang ingin mereka lihat dan mereka ingin Long Biao segera membunuh Jin Dongming. Potong kepalanya, potong, potong sampah seperti itu. Satu persatu suara terus bergema yang menyebabkan keributan di dalam aula budak dewa Asura. Melihat pemandangan itu, ekspresi Xiaoyan hanya acuh tak acuh. Semakin banyak masa sulit yang dijalani, maka akan membuat orang-orang tidak memiliki keyakinan yang besar. Sehingga runtuhnya nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa dihindari.
Tampaknya hanya dengan melihat cipratan darah, barulah mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup yang telah lama hilang. Pada saat ini Long Bio yang berdiri di depan Jin Dongming segera menjadikan pedang panjangnya. Sebenarnya dia masih memiliki beberapa skill yang tersisa dan bisa membunuh Jin Dongming dengan mudah. Hei, cepatlah mengaku kalah, ucap Long Bio berkata dengan lembut. Dan dia tidak bermaksud mengejek Jin Dongming. Segera Jin Dongming menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan luka yang tampaknya serius di tubuhnya pulih hanya dalam beberapa tarikan nafas di bawah kekuatan keabadian. Setelah mendengar kata-kata Long Bio, seketika Jin Dongming mengangguk dengan lembut lalu menjawab dengan keras. Aku menyerah, ucap Jin Dongming. Mendengar kata-kata menyerah dari Jin Dongming, Long Bio tertegun sejenak. Lalu tersenyum saat melihat ke arah Jin Dongming yang memakai topeng di depannya. Dia merasa bahwa Jin Dongming adalah orang yang cukup pintar. Saat ini ada banyak ejekan dari seluruh sisi aula budak Dewa Asura. Dan beberapa orang tidak bisa lagi menahan tawa mereka yang seperti lonceng dan genderang lalu mengumpat dengan keras. Cih, makhluk abadi yang bermartabat menyerah. Banyak penonton mengira bahwa ini akan menjadi pertarungan berdarah, tetapi nyatanya Jin Dongming menyerah sekarang. Mungkinkah Zhonggu Daozi membiarkannya mengaku kalah? Banyak mata terfokus pada Xian Daozi dan seseorang segera bertanya pada Xian Daozi. Namun dia tidak menyangka Xian Daozi akan mengangguk, yang membuktikan dia setuju untuk mengakui kekalahan. Saat berikutnya, keributan itu sepertinya menenggelamkan Xian Daozi. Bahkan orang yang bertanya pada Xian Daozi pun tercengang. Xian Daozi berhak membiarkan tantangan terus berlanjut. Dia bisa mengakhiri pertarungan dengan mengakui kekalahan. Atau dia bisa mengakhirinya dengan kematian. Di satu sisi pertarungan antara makhluk keabadian selalu berlangsung selama beberapa waktu. Lagi pula, tidak mudah untuk membunuh keabadian. Pertempuran antara Jin Dongming dengan Long Bio baru saja dimulai. Dan tidak ada yang menyangka akan berakhir begitu cepat. Bagi aula budak Dewa Asura, semakin lama pertempuran berlangsung, maka secara alami akan semakin baik. Sehingga lebih banyak orang yang akan mempertaruhkan poin kontribusinya. Tentu saja peluang bertaruh sebelum dan selama pertandingan sangatlah berbeda. Senior Zhonggu Daozi masih memiliki budak dewa. Jika pertarungannya selesai dan kalah, maka budak dewa senior akan menjadi milik Jinchang Daozi. Ucap pria yang berbicara dengan hormat adalah manajer yang berasal dari aula budak dewa Asura. Meskipun dia tampak penuh hormat di permukaan, namun Xian Daozi sebenarnya bisa merasakan sarkasme di matanya. Seolah-olah dia merasa tanpa tulang berdiri di samping Xian Daozi. Saat ini Xian Daozi masih terlihat tenang menghadapi makian dari orang-orang di sekitarnya. Dan sepertinya dia sudah terbiasa dengan ejekan selama hidupnya. Di masa lalu, dia jarang dihormati oleh orang-orang di alam dewa iblis abadi ini. Namun dia tahu bahwa pelecehan tersebut akan segera berakhir. Pertandingannya belum berakhir. Ucap Xian Daozi hanya berbicara dengan lembut. Pada saat yang sama dia melihat sedikit ke arah Xiaoyan yang berada di belakangnya. Xiaoyan yang memakai topeng mulai berdiri perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menggerakkan sosoknya dan berubah menjadi pelangi dan menyapu ke dalam arena. Dia hanya menggerakkan sosoknya dan berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke dalam arena. Hahaha, ini sepertinya hanya langkah ke-6. Aku tidak menyangka Zhonggu Daozi sebodoh itu. Dia baru saja membuang seorang budak dewa. Tanpa diduga, dia begitu murah hati sehingga dia berencana memberikan kedua budak dewanya kepada aku. Ucap Jinchang Daozi tiba-tiba mencibir seolah-olah dia yakin akan kemenangannya. Saat ini terlihat Jin Dongming menunduk dan tentu saja dia sangat malu. Segera dia meninggalkan arena dan kembali ke samping Xian Daozi. Lalu dia duduk bersila dan bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Faktanya Jin Dongming tidak terluka parah sama sekali. Dan kerusakan yang disebabkan oleh energi pedang Dewa Pembunuh Iblis telah pulih. Saat ini dia sebenarnya hanya berpura-pura terluka parah. Meskipun Xiaoyan tidak menjelaskan rencananya secara detail, namun Jin Dongming sudah menebak apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Dia hanya mencoba menarik orang lain dan dia menginginkan lebih dari itu.
Kekalahan pertama Jin Dongming memang telah membuat banyak orang berpindah pihak dan memasang taruhannya kepada Jinjang. Apa? Mengapa masih langkah keenam? Kau dan aku sama-sama budak. Jadi biarkan saja pertarungan ini berakhir. Ucap Longbian berkata dengan lembut. Apa yang dia katakan adalah untuk mengontrol pertarungan. Dan dia memblokirnya dengan jiwanya. Sehingga hanya Xiaoyan yang bisa mendengarkannya saat ini. Hati Xiaoyan sedikit tergerak saat mendengar kata-kata Longbian. Melihat pria di depannya, Xiaoyan tidak bisa merasakan niat membunuh apapun dari dalam dirinya. Saat ini Xiaoyan tidak menjawab. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksudkan Longbian dengan mengajukan kata-kata tersebut. Namun dia yakin akan memenangkan pertarungan ini. Sehingga dia harus tetap berdiri untuk mengambil tindakan. Saat berikutnya di balik topengnya terdengar suara tawa dari Xiaoyan. Sayangnya aku masih ingin bertanya. Dari dunia mana saudaraku ini berasal? Dari dunia mana saudaraku ini berasal? Ucap Longbian sambil menghela nafas panjang. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang lawanlah aku. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah kata-katanya keluar, Xiaoyan langsung melangkah maju dengan kakinya. Dan dalam sekejap dia meninju Longbian yang berdiri di depannya. Namun Longbian buru-buru memblokirnya dengan pedang dewa pembunuh iblis. Tinju Xiaoyan terus melesat dan tidak menghindari pedangnya yang berwarna merah. Saat tinju Xiaoyan menghantamnya, pedang dewa pembunuh iblis itu meledak dan kekuatannya mulai runtuh. Saat berikutnya terdengar suara teredam. Dan sosok Long Biao seperti layang-layang putus dan melesat keluar mengenai penghalang emas. Itu persis seperti yang dia lakukan pada Jin Dongming sebelumnya. Saat energi dan darahnya melonjak, ada seteguk besar darah yang menyumber keluar dari mulutnya. Long Biao tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak melihat Xiaoyan lagi. Dia merasa pukulan tadi sangat aneh. Jelas dia merasakan tidak ada fluktuasi kekuatan keabadian. Tetapi tinjunya masih sangat kuat. Bahkan dia tidak menyangka pedang dewa pembunuh iblisnya juga telah hancur. Saat dia terus mencari posisi Xiaoyan, tiba-tiba angin kencang langsung menderu-deru ke arahnya. Dan Long Biao segera mengangkat kepalanya lalu melihat Xiaoyan meninjunya lagi. Pada saat Long Biao menstabilkan pikirannya dan segera meliriknya, kemudian kekuatan keabadian melonjak dari tubuhnya dan dia langsung bergegas keluar. Tinju pembunuh naga merah, teriak Long Biao dengan suara yang dalam. Kemudian dia mengayunkan tinjunya yang disertai angin kencang dan suara raungan naga. Terdengar suara ledakan dan ada sebuah tangan merah ditarik ke belakang telinganya. Segera tinjunya bertabrakan keras dengan tangan Xiaoyan dan tiba-tiba ada suara naga merah yang bergema. Saudaraku, tubuh fisikmu sangat kuat. Saat tabrakan terjadi, Long Biao sempat berteriak dengan suara yang dalam. Mata Long Biao tiba-tiba menyusut. Tinju Xiaoyan telah menghancurkan kepala naga merahnya. Dan kemudian tinjunya mendarat di tangan Long Biao. Saat berikutnya terdengar suara klik dan Long Biao menjerit kesakitan. Lalu segera dia jatuh ke tanah lagi. Saat dia berdiri, bagian depan kepalanya tenggelam dan lengannya telah patah. Melihat adegan ini seluruh orang yang berada di aula budak dewa Asura mulai tercengang. Sebelumnya Jinjang Daozi yang sedang duduk di lantai pertama tersenyum melihat kemunculan Xiaoyan. Namun sekarang senyuman di wajah Jinjang Daozi telah menghilang sepenuhnya. Bajingan! Tidak mungkin. Aura yang terpancar dari orang ini jelas-jelas hanya langkah keenam. Kenapa dia bisa begitu kuat? Ucap Jinjang Daozi dengan terkejut. Pada saat ini Xiaoyan memandang Long Biao dan tidak mengambil tindakan lagi. Akui saja kekalahanmu. Ucap Xiaoyan berkata dengan perlahan. Sebelumnya dia secara alami telah melihat bahwa Long Biao berbelas kasihan kepada Jin Dongming. Dan ketika Xiaoyan akan bertarung, Long Biao bahkan mencoba membujuknya. Hal itu menunjukkan bahwa Long Biao memang orang yang baik dan tidak suka membunuh tanpa pandang bulu. Meski aku basah kuyup oleh hujan, aku tetap ingin memegang payung untuk orang lain. Ucap Long Biao berkata dengan suara yang berat. Dan sepertinya ada beban di benaknya. Namun Xiaoyan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dan dia harus mengambil tindakan agar Long Biao terluka parah. Mungkin dengan cara ini,
bisa membuatnya lebih yakin dan mengakui kekalahan. Namun tanpa diduga Lombio tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, aku tidak bisa mengaku kalah dengan cedera seperti ini. Kebetulan kali ini adalah waktunya untuk bertarung dengan baik. Ucap Longbio berdiri dan menyambungkan kembali lengannya yang patah. Saat berikutnya kabut putih naik dan lukanya segera pulih. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, tetapi dia tidak banyak berbicara. Keduanya sudah mengambil posisi berdiri dan mereka bergegas menuju satu sama lain lagi dengan satu langkah kaki. Pada saat yang bersamaan, Longbio dipenuhi dengan kekuatan keabadian. Dan kekuatan langkah ketujuh meledak sepenuhnya. Dia segera membentuk domain dewa abadi miliknya. Dan kemudian sosok keduanya langsung menghilang. Saat ini hanya menyisakan suara keraguan di antara penonton yang berada di aula budak dewa Asura. Setelah pertempuran antara orang kuat keabadian terjadi di domain dewa abadi, kita tidak bisa menontonnya lagi. Semuanya harap bersabar untuk menunggu hasilnya. Pertarungan ini pasti akan seru. Saat ini suara nyaring itu segera menjelaskan situasinya. Kupikir perlu waktu untuk bertarung di domain dewa abadi. Jinchang Daozi, kau tidak perlu khawatir. Aku ingat bahwa Cincang Daozi memiliki budak dewa yang kuat di alam dewa iblis abadi ini. Jadi pasti tidak akan ada yang terjadi dengan budak dewamu. Ucap pria di sebelah Cincang Daozi berkata dan sedang bersiap membuat teh. Namun setelah kata-katanya keluar, tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan seluruh aula budak dewa Asura sedikit bergetar. Saat ini sesosok tubuh kembali menghantam penghalang emas dengan keras. Sosoknya telah berlumuran darah. Lengannya patah dan dadanya mulai cekung. Ketika Cincang melihat sosok ini, dia tiba-tiba berdiri dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut saat melihat Longbio dikalahkan. Xiaoyan yang mengenakan topeng dan berada di kejauhan juga terlihat di dalam arena. Saat ini Xiaoyan bergerak ke arah Longbio dengan nyala api di tangannya. Seolah-olah dia berencana untuk melenyapkan Longbio sepenuhnya. Selama pertarungan ini sebenarnya Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan avatar apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan langkah kelima keabadian kaisar dan tubuh fisik keabadian bintang 2 miliknya. Tentu saja kombinasi kedua kekuatan ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan langkah ketujuh keabadian kaisar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.